Iran mengalami gejolak dan membawa senjata ke dalam masjid, tepat ketika rezim menyadari bahwa tekanan tidak hanya ada di perbatasan, tetapi juga di dalam kota-kota mereka sendiri. Pada hari Senin, 18 Mei 2026, gambar-gambar yang dirilis oleh media pemerintah Iran menunjukkan warga sipil pro-rezim menerima pelatihan pertahanan di tempat-tempat keagamaan di Afas, Kerman, Bijar, Shiraz, dan Zahredan. Dalam upaya yang jelas untuk mengubah pendukung biasa menjadi penghalang politik dan psikologis demi melindungi Republik Islam, Teheran ingin terlihat siap menghadapi Amerika Serikat, Israel, dan ancaman eksternal apapun, tetapi juga mengirimkan peringatan keras kepada warga Iran sendiri yang menolak garda revolusi dan kendali para ayatollah. Ini menunjukkan rasa takut, improvisasi, dan terburu-buru untuk mempertahankan sebuah struktur yang pijakannya mulai goyah. Saya akan segera menceritakan semuanya kepadamu. Tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Milson Alves, Standar Credibilitas. Siaran yang ditayangkan oleh media pemerintah Iran memperlihatkan sesi-sesi di Afas, Kerman, Bijar, Shiraz, dan Zahredan. Menurut catatan yang diterbitkan oleh Economic Times, para peserta diperkenalkan dengan senjata ringan dan latihan kesiapsiagaan di dalam masjid dengan dukungan dari struktur-struktur yang terhubung langsung dengan sistem keamanan rezim itu sendiri. Pemerintah Iran menggunakan ruang keagamaan sebagai etalase mobilisasi militer, menggabungkan iman, propaganda, dan ketakutan dalam satu lingkungan. Rezim mencoba membenarkan langkah tersebut sebagai pertahanan nasional, tetapi pembacaan politiknya sangat jelas. Di luar, mereka menghadapi ancaman langsung dari Amerika Serikat dan Israel di tengah krisis militer. Di dalam negeri, mereka khawatir sebagian dari polisi dan masyarakat sendiri akan memanfaatkan setiap pelemahan kekuasaan pusat untuk bergerak melawan garda revolusi dan struktur keagamaan yang mengendalikan negara. Mobilisasi warga sipil pendukung rezim digunakan untuk mengirim pesan kepada musuh eksternal, tetapi juga untuk mengintimidasi warga Iran yang menolak kepemimpinan para ayatullah. Kejadian ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara terpisah. Sebelumnya, pada 16 Mei, Iran Internasional melaporkan bahwa para pembawa acara televisi pemerintah Iran muncul di studio dengan membawa senapan. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang belajar dasar-dasar penggunaan senjata dan bisa saja bergabung dalam perang jika diperlukan. Stasiun televisi itu sendiri mencatat bahwa kemunculan tersebut tampaknya memiliki nilai simbolis dan instruksional. Meskipun begitu, simbol itu tetap punya bobot. Ketika televisi rezim mengganti pidato politik dengan senjata di studio, itu bukan menunjukkan ketenangan. Itu menunjukkan bahwa propaganda telah masuk ke mode darurat. Nama di balik mesin ini sudah dikenal, Bazi. Milisi sukarelawan ini berperan sebagai lengan pendukung Garda Revolusi Islam, bertanggung jawab kepada sistem yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi, dan memiliki hubungan lama dengan masjid, lingkungan, serta jaringan pengendalian sosial. CNN Brasil pernah menggambarkan Bazi sebagai kekuatan yang digunakan untuk menopang teokrasi, menegakkan moral Islam, dan menekan perbedaan pendapat. Struktur seperti inilah yang membantu menjelaskan mengapa pelatihan justru dilakukan di masjid dan bukan hanya di pangkalan militer biasa. Tujuannya bukan hanya untuk mempersiapkan warga sipil menghadapi perang konvensional. Rezim tahu bahwa invasi besar-besaran ke Iran akan sangat rumit, tetapi mereka juga tahu bahwa serangan terarah, blokade, krisis ekonomi, dan pemberontakan internal bisa meruntuhkan kesan bahwa situasi terkendali. Dengan melatih para pendukung pro-rezim, Teheran berusaha menciptakan pertahanan yang tersebar, jaringan tekanan lokal, dan pesan bahwa mereka terus mengawasi di dalam kota-kota. Logikanya sederhana, jika jalanan menjadi masalah, rezim ingin memiliki orang-orang setia yang siap menguasai jalanan sebelum para oposisi. Tapi mereka tidak melakukan ini secara tiba-tiba sekarang. Mereka tahu bahwa hal-hal buruk bisa saja terjadi terhadap rezim teroris ini. Seperti misalnya, kemungkinan invasi darat oleh Amerika Serikat, invasi yang terkontrol dan di titik-titik strategis untuk memaksa rezim mundur. Ketika Washington meningkatkan tekanan, Trump memposting bahwa waktu untuk Teheran terus menipis. Krisis diplomatik terhenti, drone-drone menyerang area dekat pembangkit nuklir Barakah di Uni Emirat Arab, dan media Iran mulai menampilkan warga sipil pendukung rezim yang berlatih menggunakan senjata di dalam masjid.
Situasinya tidak lagi tampak seperti sekedar perang tekanan udara dan mulai membuka peluang untuk operasi yang lebih keras di darat. Ini tidak berarti tank-tank akan maju melintasi seluruh wilayah Iran, karena Iran itu luas, bergunung-gunung, dan penuh dengan struktur militer yang tersebar. Namun, ini bisa berarti masuk secara terbatas, terarah, dan strategis ke pulau-pulau, wilayah pesisir, pangkalan garda revolusi, atau titik-titik yang digunakan untuk drone dan rudal. Disitulah rezim mulai panik. Teheran tahu bahwa jika Amerika Serikat memutuskan untuk menempatkan pasukan khusus, marinir, atau pasukan pendukung di titik-titik tertentu, garda revolusi tidak hanya akan menghadapi serangan udara jarak jauh. Mereka akan menghadapi kehadiran fisik di area-area sensitif. Itulah sebabnya, gambaran warga sipil bersenjata di dalam masjid sangat berat dampaknya. Rezim mencoba menunjukkan perlawanan, tapi pada akhirnya justru memperlihatkan ketakutan akan keruntuhan dari dalam dan gerak maju dari luar secara bersamaan. Sementara Donald Trump menekan secara terbuka dan sekutu-sekutu regional menuduh Iran atau kelompok-kelompoknya memperbesar eskalasi, Republik Islam mencoba membangun barikade manusia pendukung rezim untuk melindungi sistem para ayatullah. Tekanan Amerika membuat gerakan ini menjadi semakin sensitif. Reuters melaporkan bahwa Donald Trump menyatakan pada hari Minggu ini bahwa waktu untuk Iran terus menipis dan para pemimpin Iran harus bertindak dengan cepat. Pernyataan tersebut menambah bobot mobilisasi internal karena menunjukkan bahwa Washington memperlakukan krisis ini sebagai hitungan mundur, bukan sekedar perselisihan diplomatik biasa. Pemerintah yang kuat tidak perlu mengubah masjid menjadi ajang kesiapsiagaan. Pemerintah yang stabil tidak menggunakan keluarga dan anak muda sebagai citra perlawanan di depan kamera. Hal itu juga terjadi di Jerman Nazi, terutama pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika Hitler sudah kehilangan wilayah, tentara, kota, dan kemampuan untuk bereaksi, tetapi masih berusaha menjual citra perlawanan total. Dalam keputusasaan terakhir itu, rezim tersebut menaruh senjata di tangan remaja anggota pemuda Hitler dan mengerahkan warga sipil dalam Volkssturm, sebuah pasukan dadakan yang dibentuk untuk mencoba menahan laju musuh. Ketika tentara reguler sudah hancur. Sekarang Iran mencoba menyampaikan pesan serupa dengan memperlihatkan warga sipil pro-rezim berlatih menggunakan senjata di dalam masjid. Ini bukan unjuk kekuatan yang meyakinkan, melainkan tanda bahwa mereka sedang terdesak. Teheran ingin menunjukkan bahwa mereka siap untuk melawan Amerika Serikat, Israel, dan kemungkinan pemberontakan dari dalam negeri. Tapi adegan itu sendiri menunjukkan ketakutan rezim. Ketika sebuah kediktatoran harus mengeluarkan senjata dari barak dan memberikannya kepada para pendukung biasa, itu berarti mereka mengakui bahwa perang bukan lagi sekedar urusan militer, melainkan telah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup secara politik. Hitler melakukan hal itu ketika ia sudah merasakan kehancuran di ambang pintu. Iran melakukan hal yang sama sekarang untuk mencoba mencegah dunia menang. Saya melihat hal yang sama terjadi. Rezim yang gugup, tertekan, dan berusaha mengubah warga sipil setia menjadi tameng di saat-saat terakhir. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.